Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya timnas Indonesia dalam hal ini terus memberikan sebuah gebrakan yang sangat kita nikmati dan juga mulai tampak di hadapan kita, di muka kita. Misalkan adalah bagaimana program-program dari pemulangan diaspora melalui proses naturalisasi. Ini masih saja ya banyak kritikan, masih saja ya seperti seolah-olah ya apa ya, soal EPA, soal akademi atau SSB ya. Kalau dulu-dulunya sudah banyak, kemarin Bung Yuke mengatakan dulu-dulunya orang yang mau di SSB, mau di apa itu, bahwa harus bayar kan begitu. Jadi saat ini bagaimana Bapak Erick Thohir memberantas para mafia-mafia itu di Liga 1 sudah, sekarang di Liga 2 mulai ada statement dari beliau kalau ada yang apa ya, mengancam kamu soal perwasit atau soal dari mafia, laporkan ke saya. Itu adalah kata Bapak Erick Thohir. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, bagaimana tanggapan kalian soal bagaimana timnas Indonesia dan kekuatannya di melaju ke Piala Dunia Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dan juga bagaimana kekuatan-kekuatan dari PSSI dan juga timnas saat ini. Mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Kualitas mereka luar biasa. Ya. Kira-kira bisa nggak ya, Coach ya, sebulan itu dari perhitungan seorang pelatih nih? Ya. Kalau kita melihat ya perbedaan pelatih klub dengan pelatih tim nasional itu jelas pelatih tim nasional itu tidak pernah melatih pemainnya lebih dari 1 bulan. Ya. Karena dia hanya mengambil hasil dari kompetisi. Right. Nah, kalau pelatih klub dia dengan program years calendars, dia bagi 3 periodisasinya, ada persiapan, in competition, after competition. Makanya banyak pelatih timnas itu tidak nyaman melatih di timnas karena dia tidak bisa lebih dekat dan lebih detail ke pemainnya. Ini dirasakan sama Pastur, dirasakan ya. Ya, sehingga dia hanya bisa bekerja pada saat kompetisi berjalan. Mereka harus keliling melihat apa yang dia butuhkan sesuai dengan filosofi si pelatih kepala. Ya. Nah, pemain-pemain itu yang akan menurut mereka sesuai kriteria mereka yang akan diramu dalam 1 bulan itu. Sebenarnya kalau dari regulasi FIFA itu hanya 2 minggu pemain boleh bersama klub, bersama tim nasional. Karena sebagian besar pemain adalah pemiliknya klub dan klub sedang berkompetisi dan ini tidak boleh merugikan klub. Jadi kalau kita bicara 1 bulan di seluruh dunia, semua pelatih timnas itu tidak pernah lebih dari 1 bulan melakukan TC, terutama tim senior. Cukup atau tidak cukup tergantung dari ingredient yang dia punya, pemain yang saat ini dia punya. Makanya kalau sekarang kita bicara sepak bola itu selalu seperti kehidupan, 3 masa lalu, saat ini dan akan datang. Kita respect sepak bola sebelumnya, masa lalu. Kemudian kalau kita bicara Sintayong, kita respect dengan prestasinya. Tapi kita yang ada di depan saat ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan mundur melihat ke depan. Kemudian apa sepak bola yang akan datang yang kita harus persiapkan. Jadi saya pikir kita tidak bicara politik sepak bolanya, tapi kita bicara insight sepak bolanya, bahwa sepak bola itu tidak ada yang instan, iya. Kemudian yang kedua, sepak bola itu tidak selalu dengan hal yang baru, karena kita bicara tren sepak bola, setiap 4 dekade Piala Dunia itu selalu keluar tren baru, cara bermain. Maka si pelatih kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan tren sepak bola, siap-siap dia tertinggal. Nah, kalau kita urunut ulang dengan waktu yang ada, saya dengar akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Kemudian pemain-pemain yang mereka miliki di Eropa sana, memang hanya Jaines yang lebih konsisten bermain, tetapi minimal mereka yang lain punya jam terbang juga cukup untuk sebagai pemain. Dan kalau mereka datang ke Asia, saya pikir kurang lebih sama, karena kalau kita lihat tim Arab Saudi misalnya, mereka hanya datang dari 1 tim saja dan jam bermainnya juga sedikit, karena di Arab Saudi pemain asing juga banyak yang bermain. Jadi kalau kita melihat lawannya Australia, saya pikir ini sebuah tantangan, karena banyak juga pemain Australia yang bermain di luar, di Eropa. Tetapi kalau lawan Bahrain dan lain-lain, saya pikir kita masih ada di level yang sama.
Oke, wah menarik ini insight yang diberikan oleh Coach Ian. Bung Nopan melihatnya ini bukan lagi persoalan teknis ya dalam waktu sebulan ini. Iya dong. Ya kan, hal-hal yang sangat fundamental dalam sepak bola ya mungkin bukan lagi urusan Kluivert dan tim, tapi mungkin hal-hal yang lain yang Bung Nopan lihat apa? Mental kah, harus mental juara kah, atau strategi kah? Kluivert ini kan harus berterima kasih saya pikir ya, ketika dia datang dengan kondisi tim yang kita masih punya peluang untuk lolos, hanya 1 poin di belakang Australia. Artinya dia berterima kasih juga kepada STY yang sudah bisa memberikan ini, kita bisa menang melawan Arab Saudi itu pertandingan kunci sebenarnya. Kalau kita kalah sudah nggak usah bicara banyak, ya kan? Tapi ketika kita menang dan ada pergantian, makanya tidak akan banyak perubahan mungkin, cuma mungkin pola, karena dia sudah bilang sebelumnya kan, bahwa dia akan mengubah dengan 3-4-3-nya dengan pelatih lama ke attacking football dia, dengan gaya sepak bola Belanda lebih ofensif, lebih terbuka. Untuk bermain mungkin dengan 4-3-3, mungkin dengan 3-5-2 gitu, ya akan ditampilkan. Jadi yang sekarang saya pikir dia tinggal meneruskan, tim ini sudah ada. Pasti kan asisten sudah bisa melihat di video-video yang kita main, tim-tim kita. Dia tinggal melihat siapa yang akan dia tampil secara reguler bermain di klub. Pemain-pemain itu kan yang dia inginkan untuk tampil. Jadi mungkin hanya motivasi dia akan berikan, bagaimana menyejukkan di locker room ya. Kondisi itu kan yang paling penting, yang selama ini katanya kurang begitu oke, tetapi ya itu tugas dia. Dibantu, yang paling penting ya adalah bantulah dengan Dani Lansat dan Alex Pastur. Mereka yang akan berperan sama seperti Coach Ian ketika di SEA Games sukses itu, orang hanya melihat satu sosok kan Bang Is, tetapi tidak melihat di belakang itu mereka yang setengah mati. Bagaimana berpikir untuk bisa kita menang, strategi apa yang aneh, baru mereka kasih masukan ke coach, harus begini itu tugas dari asisten. Jadi nggak gampang, mereka tuh kerja keras. Demikian juga dengan asistennya Kluivert, pasti Lansat, Vandenberg dan Pastur, apalagi dalam akhir strategi mereka akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada Kluivert, sehingga Kluivert akan meneruskan itu ke pemain. Dia mungkin akan menjadi contoh seorang legend yang akan bisa ya untuk pemain segan gitu, memberikan motivasi, semangat buat tim dengan cara dia bermain. Jadi, tapi kalau urusan strategi dan macam-macam itu ada di asisten semua yang akan mencatat, akan memberikan boy. Jadi makanya kita bersyukur dengan paket ini, bukan paket satu orang Kluivert, tapi paket makan berempat ada di sana, dari satu kepala untuk bisa bagaimana Indonesia ini untuk lebih baik. Karena yang paling penting kan Australia. Kalau kita bisa dapat hasil bagus, nggak usah menang, kita imbang aja udah bagus, ya. Lawan Australia udah bagus kalau kita imbang. Dengan tadi pemain-pemain kan mereka banyak pemain di luar. Tapi kita sangat beruntung juga karena Australia tidak diperkuat oleh kapten mereka yang tinggi itu, Harry Soutar. Leicester tidak bermain. Sirkati, anak berdarah Italia juga tidak bisa bermain. Jadi ada ini di belakang, jadi ada menguntungkan. Walaupun kita tidak punya Ragnar yang akan bermain, ada Yasin Hapner juga yang kena kartu merah. Tapi kedatangan Ole Romani ini bagus. Bung Ian, tadi ada satu kata dari Bung Ropan bahwa Kluivert patut berterima kasih kepada STY dengan warisan legacy yang ada di tim sekarang, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kedatangan untuk melihat Liga 1, apakah ada possibility bahwa ada pemain baru lagi yang akan dilihat oleh Kluivert dan tim, atau memang udah aja fokus kepada Rizky Ridho, siapa lagi, Egy, ya mungkin seperti itu. Gimana? Iya, kalau dia datang melihat kompetisi lokal dan di luar itu adalah kewajiban, karena dia harus mengikuti perkembangan pemain yang mereka punya. Kalau mereka di kompetisi tidak bermain baik, maka mungkin saja pemain itu tidak dipanggil kembali. Itu satu. Yang kedua, mencari potensi lain mungkin. Ya, walaupun ada 1 atau 2 yang pemain baru yang tidak dipanggil di era sebelumnya, mungkin secara filosofi berbeda, mungkin dia membutuhkan pemain lain dengan tipikal yang berbeda juga. Karena formasi mungkin akan berbeda, shape-nya akan berbeda, bagaimana mereka memulai dengan build up seperti apa, kemudian bagaimana dia bermain di lapangan tengah dan bagaimana mereka bermain di finishing area. Jadi saya pikir mereka akan menghitung ulang yang squad yang sudah ada, kemudian mencari potensi lain apabila mereka menggunakan taktikal yang berbeda. Ada beberapa posisi yang mungkin masih dicari atau yang kurang bagi pelatih baru. Karena dari beberapa, mereka pasti sudah melihat semua penampilan timnas kita. Kemudian mereka juga sudah mengidentifikasi cara bermain lawan kita. Nah, ini adalah ranahnya pelatih, bagaimana dia meramu pemain yang ada, kemudian menambah kekurangannya dan memainkan taktikal yang akan dia mainkan melalui video analis. Dia analisa pertandingan lawan dari minimal itu, kalau di kepelatihan kita minimal 5-7 pertandingan baru kita tahu bagaimana filosofinya lawan bermain away dan home. Itu pun dibedakan. Dibedakan. Jadi kalau 5 away beda dengan 5 Artinya Australia akan bermain berbeda ketika bermain di GBK, ketika dia bermain di Sydney nanti.
itu dianalisa oleh Clifford dan kawan-kawan. Pasti karena mereka lebih secara keilmuan lebih dulu dan lebih ini matang. Pasti mereka sudah memperkirakan bahwa bermain di Australia akan bermain seperti ini. Siapa pemain kuncinya dan taktikal yang dipakai. Bahkan kalau kita mau bisa menggaris besar apa yang dilakukan oleh pelatih Australia dan si tim analisnya sudah menguasai itu, dia tutup mata menit sekian si ini diganti dengan ini, bermainnya berubah begini dan seterusnya. Sampai sebegitunya. Itu adalah cara sebuah tim bekerja di belakang memberikan support kepada pelatih kepala. Bahkan itu kalau sekarang boleh komunikasi dari atas pasti ada yang bicara menit 62 dia akan mengganti ini. Formasinya akan seperti ini. Itu ada cue yang sudah dikasih tahu. Bahkan sekarang kalau di FIFA menyediakan iPad di samping asisten pelatih untuk bisa relay kejadian itu yang sudah dikirim dari atas. Jadi kejadian gol, oke, kirim. Maka pada saat dikirim sudah ketahuan, oh ada yang miss. Misalnya pemain back kiri terlambat masuk, maka ini ada area yang dikosongkan. Jadi semua sudah bicara teknologi, Mas. Sebegitu hebatnya teknologi sepak bola. Gimana, Boy? Saya mau tanya ke Coach Yen dulu ini. Coach Yen nonton pertandingan kita lawan Australia di GBK kan? Yang kita 0-0. Kita diserang 2 hari 2 malam tapi kita bertahan. Kan pasti berbeda itu. Pola yang diterapkan oleh STY dengan sekarang Clifford. Nah di Australia pasti kita akan bermain lebih terbuka tentunya. Sesuai apa yang dikatakan oleh ini. Kita lihat. Bagaimana menurut Kalau saya melihatnya bermain terbuka belum tentu. Belum tentu juga. Beropat karena targetnya timnas adalah 1 poin. 1 poin. Artinya dengan clean sheet kita 1 poin. Kalau tidak kebobolan minimal kita tidak kalah. Ya. Maka saya akan melihat mereka akan combine tactical defending untuk counter attack dengan bagaimana mungkin akan bertahan di middle area. Oh iya. Kalau dia ada risiko yang akan muncul ketika dia main terbuka, maka ada area besar di belakang pertahanan. Nah ini risiko paling besar untuk sebuah tim kebobolan. Jadi saya melihat mereka akan mencoba memainkan bertahan di lapangan tengah, memanfaatkan kecepatan pemain Indonesia melakukan counter dan juga tidak lupa untuk mengamankan pertahanan untuk clean sheet. Berarti lebih enak bermain dengan 5 gelandang kalau gitu ya, lebih enak ya untuk bisa di tengah lebih kuat. Tergantung siapa pemainnya akan dipanggil nanti. Siap. Ya, jadi saya tidak yakin bahwa Clifford akan bermain open karena dia tahu target dia hanya 1 poin. Tapi tidak juga untuk bertahan total. Tidak bertahan total karena semakin dekat ke gawang sendiri semakin besar peluang orang membuat gol. Nah, Bung Yayan tadi menyinggung soal tergantung dari materi pemain yang dipanggil. Ya kan, sebagian besar pemain intinya bermain di Eropa. Dan ada tambahan lagi nih. Bung Ropan melihatnya seperti apa? Kalau tambahan kan cuma 1 tambahan. Oleh Romani ya. Oleh Romani untuk ongoing ya prosesnya kan tanggal 8 nanti ini kan masih akan diambil sumpah. Kalau 2 itu masih muda. Mereka dipersiapkan mungkin di SEA Games atau di U23. Karena kan itu agak telat untuk berkuat di timnya U20 di Cina. Dion Mark sama Tim Havens. Jadi perubahan itu hanya ada di depan. Sayang memang kita tidak punya Ragnar yang akumulasi kartu kuning. Kalau ada Ragnar kan lebih kuat, lebih tajam di depan. Tapi itu yang Posisian bilang kan tergantung dari bagaimana Clifford bisa memainkan pemain-pemainnya. Saya pikir kalau untuk bisa bermain dia akan bermain dengan lebih banyak pemain yang bermain di Eropa, yang selalu bermain di klub baik di Eredivisie di Belanda. Kan ada Tom Haye yang selalu bermain dengan Almere. Kemudian ada Calvin Verdong dengan Nech yang bisa bermain kan. Man of the Week ya. Pemain terbaik Liga Belanda satu ini. Iya, ada Jack Chess yang bermain di Venezia. Jadi mereka lah yang akan Mes Hilgers, Kevin Dix, mungkin itu yang akan dia pakai. Kalaupun dari sini Rido saya pikir ya, di kiri akan bermain. Mungkin saja Marcelino, mungkin saja. Walaupun dia tidak dapat bermain di Oxford tapi mungkin Marcelino. Karena kalau bicara di garis depan, kita untuk bisa mencetak gol ya harus ada Marcelino memang. Walaupun kita punya Eliano Reinders, bisa aja berdiri di belakang oleh Romani. Saya pikir itu taktik yang akan dia pakai di saat dia punya Ragnar. Jadi kesempatan buat kita masih ada ya bermain dengan mungkin ya terserah dia mau bermain dengan 4-3-3 atau 3-5-2 memperkuat lebih banyak di gelandang, apalagi kalau Jairo datang kan itu lebih enak. Kalau ini masih proses, kalau Jairo bisa datang lebih kuat di gelandang kita, ada Ivar Jenner sama Tom Haye akan lebih bagus. Bung Yayan, squad yang ideal itu punya kedalaman tentunya, ya kan? Level kompetisi ya, intensitas pertandingan kemudian physical fitness Physical fitness? Yes, karena physical fitness itu bawaan lahir Mas Boy. Ada yang makan nasi dengan yang makan spaghetti, kemudian kebiasaan. Semua kalau kita bandingkan standar fat pemain Eropa dengan Indonesia jauh sekali Mas Boy. Di Eropa dia bisa standar fatnya 8-9. Kita mencapai 12 saja sulit. Pemain kita turun sampai 12, kemudian ada libur dan kembali ke klub dia naik lagi. Sementara pemain Eropa bisa memaintain itu. Ini
kembali kepada knowledge yang dia dapat dari basic, bahwa dia memaintain latihan, makan walaupun tanpa latihan dan kompetisi. Itu yang kita agak minus karena kebiasaan kembali ke habitat yang lama, kembali ke keluarga, makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, latihan tidak di-maintenance. Jadi maintenance itu adalah hal yang paling penting buat pemain. Kalau dia ingin berada di level yang selalu top seperti begitu. Ya banyak contoh, Ronaldo, Messi, pemain-pemain top, mereka latihan tanpa kompetisi atau tanpa latihan dengan klub, mereka melakukan kegiatan yang rutinitas sehingga mereka ada di level yang selalu sama. Nah, kita up and down. Oke. Gitu. PR besar juga buat. Kalau cara visi bermain sepak bola. Iya, kita cukup dibantu dengan sekarang ada 8 pemain asing dan ada 6 yang bermain. Itu yang membedakan sepak bola Liga 1 dan Liga 2. Liga 1 lebih taktikal, diatur oleh beberapa pemain kunci terutama asingnya. Tapi Liga 2 lebih banyak lari. Kamu memang kelebihan pemain Indonesia adalah kecepatan. Nah, mereka sebagian besar tim-tim lebih memanfaatkan kecepatan yang ada gitu. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak dari Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.